Empat pemain belakang ini sebetulnya udah punya chemistry yang baik gitu. Pikiran saya, ini sekali lagi nih, pikiran kita pengamat, wartawan, pencinta dengan pelatih beda. Oke. Kalau kita nih mungkin bisa sama pikiran kita. Sintayong tuh nggak punya goal getter, nggak bisa bikin gol. Harusnya itu yang ditingkatkan gitu. Jangan ngerombak semua, ini kan dirombak semua sama dia. Akibatnya ya kayak begini gitu loh. Sekali lagi saya tetap optimis. Minimal peringkat 3 kita bisa dapat. Jadi kalau miss dari peringkat 3, peringkat 4 bisa dapat. Karena apa? 3-4 masih bisa melanjutkan sampai ke playoff begitu. Nah sementara yang 2 terakhir udah gugur. Tetapi betul bahwa dengan kekalahan kita 5-1, sekarang kita peringkat kita paling bawah. Kecuali Bahrain kalah. Kecuali Bahrain kalahnya kalah telak. Tapi saya tadi sih 0-0 tuh. Sampai menit 47 masih 0-0 gitu. Itu yang jadi perkara gitu. Dan Jepang sendiri udah nggak punya animo apapun gitu. Nggak punya antusiasme untuk apapun. Kecuali lawan Indonesia. Kecuali lawan Indonesia. Jadi kita ini seperti apa ya? Seperti kalau dibilang musuh bersama kita kayak bukan. Ya orang tuh seneng kalau menang lawan Indonesia. Gitu. Jadi itu perkara yang nggak mudah. Artinya timnas cukup diperhitungkan dianggap dong. Poin getter. Jadi kalau lawan Indonesia tuh kita mesti dapat poin gitu. Jangan-jangan begitu. Lawan Joker ya. Tapi sisi positifnya berarti timnas Indonesia termasuk tim yang diperhitungkan dong. Diperhitungkan kan udah menang. Berarti kita tim elit dong. Iya dong. Tapi Bung Peri begini, melihat bagaimana strategi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Kalau kita lihat ini kan banyak bermain terbuka ya. Oke, bagus. Tapi pertahanannya rapuh. Ini yang mana yang lebih menguntungkan begitu? Nah, sebelum dijawab sebetulnya gini, ini juga sekali lagi bukan hiburan, tetapi fakta. Saya ngomong fakta. Kata teman-teman, lu ngomongin nostalgia, terus bukan soal nostalgia, ini soal fakta. Brazil kurang apa? Juara dunia 5 kali. Kalah tuh semifinal 7-1, nggak tanggung-tanggung sama Jerman di rumahnya. Jadi kalau kita kalah 5-1 ya biasa aja. Brazil main di rumah sendiri, semifinal Piala Dunia, kalah tuh 7-1. Lawan Jerman. Terus mau apa? Itulah. Jadi sepak bola itulah yang nggak boleh kita kalah, kita ngamuk, itu yang nggak boleh. Itu yang kita harus belajar bersama para pecinta sepak bola Indonesia. Bung Peri, gimana tadi Jadi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert karena dia seorang penyerang, ya yang pastinya dia pasti dia bermain terbuka dan menyerang secepatnya dibuat gol. Beda dengan Eren Sintayong banyak bermain di bertahan. Tapi setidaknya coach dari Patrick Kluivert ini bisa mengkombinasikan bagaimana kita harus bertahan untuk menyerang. Pada saat kita menyerang untuk bertahannya, counter attack ini harus bagaimana untuk pertahanan. Dari transisi dari bertahan ke menyerang. Nah kalau kita lihat dari transisi dari bertahan ke menyerang ini kayaknya nggak ada koordinasinya, nggak ada kombinasi kerja dari bawah. Kalau kita lihat ya kita bukan menyanjung coach Sintayong, tidak ya. Kalau Sintayong dia main dari build up-nya itu udah enak dilihatnya. Tadi oke lah dari babak pertama 10 menit kalau nggak salah ya Bang ya. Itu dia main enak dilihatnya. Enak menguasai bolanya. 5 tahun. Iya. Ini satu hari. Makanya saya bilang tidak ada yang namanya seorang pelatih itu dalam 1 hari pegang tim itu bagus. Ya, sedangkan yang sudah lama belum tentu juga bagus. Tapi kita tuh gimana Bung Ensat? Kita ngurung pertahanan Australia. Iya di babak pertama Bang, di menit pertama. Babak kedua tapi memang begitu nembus lewat pertahanan kita langsung kebobolan. Begitu satu gol tercipta langsung tuh terus-terusan. Itu Belanda lawan Jerman final 74 Piala Dunia. Hampir Jerman sama. dikurung. Begitu counter attack Oke. Banyak contoh pembelajaran yang mungkin bisa diambil